Pak Jokowi akan memberikan kuliah umum, memberikan arahan kepada para kader, para pengurus PSI. Saya pikir tidak ada keraguan tentang itu. Ini semua memang adalah Jokowi Effect. Akan ada Gajah Sulawesi yang akan bergabung di Rakernas nanti. PSI bersiap menggelar Rakernas di Makassar, Sulawesi Selatan. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang konsolidasi kader, tetapi juga disebut akan menentukan langkah dan strategi PSI dalam menghadapi dinamika politik ke depan. Rakernas PSI kali ini juga menjadi perhatian publik karena dikabarkan akan dihadiri oleh Presiden ke-7 RI, yaitu Pak Jokowi. Lalu, apa tujuan utama Rakernas PSI di Makassar dan seperti apa konteks kehadiran Jokowi dalam acara ini? Sudah hadir bersama kami Wakil Ketua Umum PSI, Andi Budiman, yang akan berbincang mengenai agenda Rakernas PSI di Makassar nanti. Halo, apa kabar Mas Andi? Kabar baik, Mbak. Terima kasih. Baik, sehat Mas Andi? Alhamdulillah sehat, Mbak. Sehat juga ya, Mbak? Baik, alhamdulillah ini sehat. Oke, sebagai pembuka Mas Andi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini untuk membuka apa tema utama dari Rakernas PSI di Makassar tahun ini sendiri? Tema besarnya adalah PSI sebagai rumah terbuka kerja nyata untuk rakyat ya. Jadi sekali lagi ini penegasan PSI sebagai satu partai super terbuka, partai milik semua anggota, bukan milik elit tertentu, kalangan tertentu atau keluarga tertentu, tapi merupakan satu partai yang dimiliki oleh seluruh anggotanya. Jadi kemudian yang kedua, lewat tema ini kami ingin menegaskan, menginstruksikan kepada seluruh kader sebuah pesan internal yang kuat untuk melaksanakan kerja yang nyata bagi masyarakat. Jadi ini merupakan salah satu wujud dari etos kerja yang diperlihatkan oleh Pak Jokowi yang selalu memperlihatkan atau membuktikan diri sebagai seorang politisi yang memberikan hasil kerja yang nyata kepada masyarakat. Jadi kami ingin menginstruksikan kepada seluruh kader pengurus PSI agar meniru Pak Jokowi, memberikan berdampak kepada masyarakat. Kurang lebih begitu, Mbak. Oke, baik. Tapi kenapa kemudian memilih Makassar untuk lokasi Rakernas sendiri kali ini? Makassar akan menjadi salah satu benteng kuat PSI. Saya kasih bocoran, akan ada Gajah Sulawesi yang akan bergabung di Rakernas nanti. Siapa dia? Wow. Tunggu saja. Yang jelas akan ada Gajah Sulawesi, Gajah Celebes yang akan bergabung memperkuat PSI di Sulawesi Selatan. Dan tentu ini adalah sebuah kabar benar. Berikutnya, selain dari Makassar, akan bergabung juga gajah-gajah lain dari Indonesia bagian timur. Setelah sebelumnya di bagian barat, jumlah tokoh juga sudah bergabung dengan PSI. Jadi sekali lagi, Makassar akan menjadi salah satu benteng kuat PSI di 2029. Wow, apakah sosoknya ini akan membuat banyak orang terkejut yang akan gabung ke PSI kali ini, Mas Andi? Saya rasa ini levelnya level atas, level tinggi. Jadi insya Allah ini akan memberikan kekuatan, kepercayaan diri kepada PSI untuk melangkah di 2029. Dan karena itu ini merupakan satu momentum yang sangat penting. Nanti kita saksikan saja siapa tokoh dimaksud di arena Rakernas. Oke, target utama PSI dari Rakernas ini apa? Konsolidasi internal atau ada agenda politik yang lebih besar lagi? Ini adalah forum internal, Mbak. Jadi merupakan follow up dari hasil Kongres PSI yang sudah menetapkan Mas Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum DPP PSI, sudah membentuk kepengurusan di DPP PSI, dan kemudian menindaklanjutinya dengan pembentukan struktur-struktur di seluruh daerah. Jadi rapat kerja ini adalah forum konsolidasi internal yang pertama untuk melengkapi struktur partai sampai di tingkat bawah, dan yang kedua menetapkan strategi pemenangan pemilu menuju 2029. Jadi ada dua agenda itu yang akan kami kerjakan di arena Rakernas. Oke, siapa saja kemudian tokoh-tokoh atau perwakilan daerah yang akan hadir nantinya di Rakernas, Mas Andi? Tentu kita akan menghadirkan para pengurus tingkat provinsi, para ketua DPW kami, ada juga kepala daerah PSI, anggota legislatif PSI, dan kemudian juga Pak Jokowi akan memberikan kuliah umum, memberikan arahan kepada
para kader, para pengurus PSI terkait apa yang harus dikerjakan untuk menuju 2029. Oke. Tapi menurut kabar informasinya ini Pak Prabowo sendiri tidak diundang dalam acara ini, apa alasannya Mas Andi? Betul Mbak, karena memang ini merupakan acara internal. Pak Hmm. Prabowo sendiri kan kami undang di acara kongres ya, karena kongres itu di akhir, di penutupan itu memang kami buka untuk umum, tapi mengingat acara Rakernas ini sifatnya lebih konsolidasi internal, maka kami tidak mengundang baik presiden maupun juga ketua umum partai yang lain. Oke. Tapi internal sendiri yang diundang. Tapi kenapa Pak Jokowi kemudian diundang begitu? Apakah memang dari awal ini PSI memang Pak Jokowi sekali atau gimana gitu? Silahkan tafsirkan sendiri Mbak. Oke, Lebih seru ini kan? oke. PSI Pak Jokowi akan memberikan kuliah umum katanya, ya Pak Mas Andi ya. Ya, Seperti apa? arahan. Ya, arahan seperti apa nantinya garis besarnya yang akan diberikan Pak Jokowi ke kader-kader PSI gajah-gajah di Makassar sendiri nantinya di sana? Yang jelas kalau di Kongres Solo kemarin pesan Pak Jokowi kan ada beberapa ya Mbak ya. Pertama, mengingatkan seluruh kader agar aktif turun ke bawah. Ini Hmm. pesan penting, mengingat ini merupakan salah satu ciri khas yang menjadi kekuatan Pak Jokowi sebagai seorang tokoh politik, sebagai tokoh bangsa. Dan yang kedua, melengkapi struktur partai. Dan yang ketiga, memberi semangat bahwa PSI punya potensi besar untuk menang di 2029. Nah, saya rasa dalam acara Rakernas ini, arahan yang akan diberikan oleh Pak Jokowi sendiri akan bersifat lebih untuk terkait dengan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan oleh PSI, strategi apa yang perlu kami ambil untuk meraih dukungan rakyat pada pemilu 2029. Jadi sekaligus juga penyemangat tentunya ya, karena bagaimanapun Pak Jokowi ini adalah tokoh yang menjadi panutan kami, role model kami. PSI ini berdiri karena kami yakin bahwa apa yang diperjuangkan oleh Pak Jokowi, nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Pak Jokowi ini harus dilanjutkan dan harus diperbesar, diperkuat. Jadi kehadiran Pak Jokowi ini tentu akan memberikan semangat tambahan kepada PSI sekaligus membuktikan bahwa Pak Jokowi ini selalu hadir di seluruh acara-acara penting PSI. Tentang posisi Pak Jokowi sendiri silahkan tafsirkan sendiri. Nah, ini banyak yang menjadi pertanyaan. Pak Jokowi kerap hadir di acara-acara besar PSI, tapi eh, kedudukannya di PSI sendiri masih menjadi pertanyaan sebagai apa atau menjadi apa. Ini belum diketokkah Mas Andi atau memang masih rahasia atau bagaimana nih sebenarnya Pak Jokowi di PSI sendiri? Dalam politik itu ada banyak faktor, Mbak. Salah satu faktor penting itu adalah momentum, timing. Tentu kita akan menantikan atau kita akan tunggu momentum yang paling tepat sehingga kabar baik itu akan diumumkan segera ke masyarakat. Oke, baik. Berarti akan ada kabar yang besar nantinya terkait Pak Jokowi di PSI ya, Mas Andi ya? Nantikan saja, Mbak. Oke, oke baik. Kita akan menantikan. Oke, Mas Andi, apa kemudian pesan yang ingin disampaikan oleh PSI sendiri lewat kehadiran Pak Jokowi di Rakernas nanti? Yang jelas ini memperlihatkan bahwa Pak Jokowi dan PSI itu adalah dua entitas yang tidak bisa dilepaskan. Ibaratnya dua sisi dari satu mata koin yang sama. PSI ya Jokowi, Pak Jokowi sendiri ya lekatnya dengan PSI. Jadi ini tidak bisa dipisahkan. Ini akan makin memperkuat persepsi publik, memperkuat gambaran masyarakat, memberikan pesan yang jelas kepada seluruh pendukung Pak Jokowi di seluruh Indonesia bahwa partainya Pak Jokowi itu ya PSI. Jadi silakan. PSI adalah satu rumah terbuka bagi mereka yang ingin cita-cita Pak Jokowi ini diperjuangkan atau terus dilanjutkan. Mari bergabung bersama kami di PSI, jadi pengurus, jadi caleg, jadi anggota, jadi simpatisan, dan memilih PSI di 2029. Oke, seberapa besar pengaruh Pak Jokowi dalam menentukan arah strategi PSI ke depan, Mas Andi? Tentu sangat besar, sangat penting. Pak Jokowi adalah tokoh yang tokoh nasional, tidak pernah kalah dalam
dalam pemilu ya, sebagai wali kota, sebagai gubernur, sebagai presiden 2 kali berturut-turut. Jadi sekali lagi tentu dengan pengalaman yang panjang dalam dunia politik, terutama dalam kontestasi politik, dan kemudian juga modal lainnya yang paling penting adalah kepercayaan masyarakat yang begitu besar. Kita tahu dari semua survei, kepercayaan publik kepada Pak Jokowi atau dukungannya, approval ratingnya ini masih di kisaran 80% ke atas, ada yang 83% dan lain sebagainya. Ini memperlihatkan bahwa Pak Jokowi ini adalah figur yang dicintai oleh masyarakat. Meskipun ada fitnah, ada serangan bertubi-tubi yang diorkestrasi oleh sekelompok orang yang ingin agar reputasi itu runtuh, tapi masyarakat Indonesia terbukti cerdas, tidak gampang diadu domba, tidak gampang difitnah, dan mereka dari berbagai survei terlihat tetap mencintai dan mendukung Pak Jokowi. Karena bagaimanapun apa yang dikerjakan Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir ini tidak bisa dipungkiri. Indonesia maju pesat di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Dan itulah yang membuat hati nurani masyarakat tidak bisa berbohong, dan dukungan kepada Pak Jokowi ini tetap kuat, tetap solid. Oke, kalau nanti muncul kritik bahwa PSI menumpang popularitas Jokowi, apa jawaban dari Mas Andi sendiri? Saya rasa itu kritik yang tidak valid ya, karena kita bukan menumpang popularitas Pak Jokowi, tapi memang PSI lahir dari keinginan untuk memperjuangkan nilai-nilai yang selama ini diperjuangkan atau dilaksanakan oleh Pak Jokowi ketika menjabat sebagai presiden ini, agar dilanjutkan. Jadi kalau Anda ingin Indonesia ini maju, kalau Anda ingin pembangunan dilanjutkan, ada pembangunan infrastruktur, ada pembangunan manusia dalam bentuk pendidikan, ada kesehatan, dan lain sebagainya, yang nyata membawa kesejahteraan bagi masyarakat, ya tentu ide ini harus didukung. Dan itulah yang sedang PSI kerjakan. Jadi dukungan PSI kepada Pak Jokowi ini bukan soal menumpang popularitas, tapi ini adalah satu kecocokan ideologis, dukungan terhadap nilai-nilai yang selama ini diperjuangkan oleh Pak Jokowi sebagai seorang pemimpin. Oke, meski Pak Jokowi sekarang sedang diterpa masalah isu ijazah palsu sana sini, diserang sana sini, ini PSI akan tetap teguh mempertahankan bagaimana kinerja Jokowi, begitu ya, Mas Andi Kita sendiri? akan menjadi kekuatan yang terdepan untuk membela Pak Jokowi. Karena kami yakin bahwa serangan-serangan ini memang dilakukan secara terencana, secara terorganisir. Bahkan Pak Jokowi sendiri bilang ada tokoh besar di balik serangan-serangan ini. Jadi kami juga melihat ya hal yang sama, ada upaya sistematis untuk menjatuhkan reputasi Pak Jokowi, tapi kami yakin upaya jahat tersebut akan sia-sia dan gagal. Fitnah-fitnah tersebut akan terbukti tidak benar. Satu persatu sudah kita lihat hasilnya, sehingga dengan demikian kami yakin bahwa kebenaran akan tetap menjadi kebenaran, dan Pak Jokowi akan tetap dicintai oleh masyarakat Indonesia. Oke, nantinya akan ada agenda khususkah, Mas Andi, antara Pak Jokowi dengan elit PSI di Makassar setelah Rakernas nanti? Nanti kita lihat, Mbak. Oke, masih rahasia lagi. Oke, bagaimana kemudian PSI nantinya membangun basis suara di luar kota besar, Mas? Ini kemarin kan juga banyak narasi yang muncul dan mengatakan bahwa PSI akan menandingi partai besar lain, bahkan akan menguasai Jateng salah satunya. Ini bagaimana soal misi ini, Mas Andi? Tentu untuk mencapai misi tersebut, PSI harus didukung oleh kaki-kaki yang kuat dalam bentuk struktur partai yang kokoh di tingkat bawah, ya, di tingkat provinsi, di tingkat kota dan kabupaten, di tingkat kecamatan, bahkan di tingkat desa. Dan itu yang sedang kami kerjakan. Jadi kalau misalnya kita ingin membangun satu kekuatan politik, maka yang perlu dilakukan adalah memperkuat kaki politik kita di bawah. Dan ini akan menjadi komplementer, akan menjadi saling memperkuat satu sama lain, terutama di basis-basis di mana Pak Jokowi ini mempunyai dukungan masyarakat yang kuat. Kita tahu kenapa kemarin Ketua Umum kami, Mas Kaisang, menyebut Jawa Tengah sebagai kandang gajah bukan tanpa alasan. Bagaimanapun juga Pak Jokowi punya akar yang begitu kuat di Jawa Tengah, kemudian juga di Jawa Timur. Dan selain itu, dengan hadirnya gajah-gajah baru, ada gajah Celebes, nanti gajah Sulawesi yang bergabung di Rakernas, nanti akan membuat PES ini akan semakin kuat, bukan hanya di kota, bukan hanya di Pulau Jawa, tapi di
Indonesia bagian timur. Oke, banyak kader-kader partai lain yang kemudian kepincut begitu Mas masuk PSI belakangan Gitu ini. ya. Menurut Mas Andi, apa sih yang menjadi daya tarik PSI saat ini begitu sampai kader-kader partai lain ini berbondong-bondong begitu masuk PSI? Kira-kira kenapa ya kalau ada orang tertarik gabung itu menurut Mbak kenapa? Ada sesuatu yang menarik di dalamnya yang kemudian Saya kalau pikir sendiri, oke. saya pikir gini Mbak, karena mungkin para aktor politik, para orang-orang yang tokoh-tokoh yang bergabung ini melihat bahwa memang eh, PSI ini adalah partainya Pak Jokowi. Jadi sekali lagi tidak ada keraguan tentang itu sehingga mereka yang memang pada dasarnya merupakan pendukung ideologis atau orang-orang yang punya visi yang sama dengan Pak Jokowi ini kemudian langsung secara otomatis bergabung ke PSI. Di Kongres kemarin jangan lupa Pak Jokowi sudah menegaskan bahwa beliau akan bekerja keras all out untuk memenangkan PSI di 2029. Jadi saya pikir tidak ada keraguan tentang itu. Ini semua memang adalah Jokowi effect. Oke, seberapa besar begitu ya efek dari Pak Jokowi kemudian sampai banyak kader partai lain yang kemudian sekarang berbondong-bondong pindah ke PSI begitu ya Mas Andi ya? Ya, artinya itu memang bisa dijelaskan kalau kita melihat semua survei dukungan kepada Pak Jokowi yang 80% lebih, 83% menurut indikator politik beberapa waktu yang lalu, ini nggak heran kalau misalnya ada banyak orang bergabung. Oke. Apa kemudian program konkret yang akan dikuatkan lewat Rakernas kali ini, Mas Andi? Pertama, kita akan memperkuat kaki-kaki partai, sekali lagi itu yang paling penting. Kita sekarang dalam proses pembentukan struktur partai sampai ke tingkat bawah, bukan hanya di tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, namun juga sampai di tingkat desa. Dan itu yang sedang kami kerjakan, kemudian juga membangun basis keanggotaan yang lebih solid, mendata ulang, dan kemudian mendaftarkan orang-orang, para relawan, pendukung Pak Jokowi ini sebagai anggota PSI gitu, mengajak mereka untuk bergabung dan kemudian mendaftarkan diri mereka menjadi anggota PSI. Jadi itu yang paling penting, sekaligus juga dalam Rakernas kali ini kami akan memberikan arahan kepada seluruh pengurus, seluruh anggota legislatif, seluruh kepala daerah atau juga para pejabat publik PSI, eksekutif maupun legislatif, untuk menjalankan strategi pemenangan PSI menuju 2029 yang tentunya karena sifatnya strategi ini sifatnya internal, maka ini tidak bisa kami buka ke publik. Oke, apa indikator kesuksesan Rakernas, Mas? Apakah keputusan politik, konsolidasi kader, ataukah dukungan publik? Konsolidasi kader adalah yang pertama, konsolidasi politik, penetapan mengenai arah partai, dan Hmm. kemudian dari sana kami tentu berharap masyarakat akan semakin teryakinkan bahwa PSI akan menjadi partai besar di 2029 dan memperjuangkan apa yang menjadi harapan atau keinginan mereka. Oke, setelah Rakernas, langkah konkret PSI yang mungkin akan langsung dijalankan ini apa? Tentu setelah Rakernas ini seluruh pengurus, seluruh kader akan menindaklanjuti hasil apa yang menjadi hasil dari rekomendasi Rakernas itu sendiri. Hmm. Oke, jadi nanti Itu yang paling penting. Oke, jadi hasilnya seperti apa besok nanti langsung akan dijalankan oleh para anggota-anggota kader di seluruh wilayah begitu ya Mas Andi? Betul, Mbak. Betul. Oke, baik Pak Mas Andi, terima kasih atas penjelasannya, obrolannya, kemudian bagaimana Rakernas nanti di Makassar. Kita tunggu pelaksanaan Rakernas nanti bagaimana, termasuk agenda dan keputusan penting yang akan dihasilkan, termasuk bagaimana nanti Pak Jokowi akan memberikan arahan terhadap kader-kader PSI di Makassar nanti, ya Mas Andi. Ya, jangan lupa akan ada Gajah Sulawesi yang bergabung di Rakernas nanti. Terima Nah, kasih, Mbak. oke, ini yang menjadi kejutan untuk semua orang nanti ya Mas yang akan ditunggu-tunggu. Oke, Tribuners, demikian wawancara saya bersama Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman. Nantikan obrolan saya bersama narasumber lainnya hanya di program Tribun News on Focus. Saya Tina Afsin mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.